Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virginia Mali Rahmadani, nomor stambuk A 111200068 kelas B. Maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester mata kuliah Teori Prosa, Fiksi, dan Drama. Saya mengambil sumber dari jurnal Mercusuar yang berjudul Penggunaan Strategi Representasi Visual dalam Pembelajaran Apresiasi Prosa, Fiksi, dan Drama. Menurut saya, memang betul pembelajaran apresiasi sastra di sekolah bertujuan mengembangkan kemampuan siswa dalam menikmati, menghayati, memahami, dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Tujuan tersebut dicapai melalui pembelajaran apresiasi puisi, drama, prosa fiksi, kritik sastra, dan penulisan kreatif sastra. Pembelajaran prosa fiksi dalam mata pembelajaran bahasa Indonesia mencangkup 4 aspek, yaitu kemampuan tentang sejarah dan teori prosa fiksi, apresiasi prosa fiksi, kritik terhadap karya fiksi, dan penulisan cerpen. Sejarah dan teori prosa fiksi dipelajari dengan maksud sebagai pembentukan kerangka berpikir tentang isi, bentuk dalam bahasa yang digunakan pengarang dalam menulis prosa fiksi. Selanjutnya, apresiasi prosa fiksi diarahkan pada pengembangan kemampuan menganalisis elemen-elemen fiksional dan pemahaman nilai-nilai yang terkandung dalam teks. Lebih lanjut, kemampuan apresiasi dikembangkan ke arah kemampuan untuk melakukan kritik terhadap karya sastra. Adapun kemampuan menulis kreatif dimaksud memberikan perolehan pengalaman estetik dalam mengekspresikan pengalaman kehidupan, gagasan pikiran, serta perasaan melalui latihan penulisan cerpen. Pelaksanaan pembelajaran prosa fiksi di lapangan menghadapi beberapa masalah yang cukup serius. Persoalan tersebut antara lain tidak tersedianya teks prosa fiksi yang sepadan dengan kebutuhan siswa, topik-topik pembelajaran yang mencakup ranah pembelajaran yang amat luas, dan alokasi waktu yang belum sebanding dengan jumlah topik. Belum lagi efektifnya jaringan informasi tentang berbagai hasil inovasi dalam pembelajaran apresiasi sastra di kalangan para pelaksana pembelajaran di lapangan. Belum tersedianya alat evaluasi yang standar dalam pembelajaran prosa fiksi, serta tidak ada kewajiban untuk membaca karya sastra tertentu hingga selesai sepanjang siswa belajar di SMU. Masalah-masalah yang tersebut seakan telah menjadi penyakit menahun-nahun dalam pembelajaran apresiasi sastra dan belum juga ditemukan solusinya. Pembelajaran prosa fiksi yang dilaksanakan di lapangan dewasa ini pada umumnya dikembangkan dengan strategi konvensional. Kegiatan pembelajaran dirancang dalam 3 tahapan kegiatan, yakni pembelajaran teori, pemberian kesempatan kepada siswa untuk membaca teks, dan latihan apresiasi. Latihan apresiasi diarahkan pada pemahaman struktur dan makna teks, pengembangan sikap kritis terhadap struktur dan makna teks, dan pengembangan kreativitas kognitif dalam menggunakan hasil belajar yang telah diperoleh. Kegiatan pembelajaran apresiasi yang dikembangkan guru di kelas, misalnya diskusi kelompok, diskusi kelas, menjawab pertanyaan guru berdasarkan teks yang telah dibaca, dan mengerjakan latihan-latihan yang terdapat dalam buku teks. Hasil apresiasi tersebut dilaporkan secara verbal dalam bentuk penulisan sinopsis, laporan hasil analisis struktur formal dan makna teks, penulisan esai, penulisan resensi, dan penulisan kritik sastra. Untuk menghimpun hasil belajar apresiasi siswa, beberapa guru berinisiatif memanfaatkan jurnal respon pembaca untuk menghimpun hasil belajar siswa.
Jurnal respon pembaca ini dapat memberikan kesempatan yang penting bagi siswa untuk menyampaikan respon terhadap sastra di sekolah dasar kelas-kelas bawah, tengah, dan tinggi. Respon yang dinyatakan dengan tulisan dapat membantu siswa mengembangkan interpretasi ganda terhadap teks. Hal lain yang patut dicatat keterbatasan dari bentuk jurnal ini adalah jika siswa telah dapat menyatakan respon dengan menggunakan bahasa, khususnya bagi siswa yang kelompok kelas lanjut, kemungkinan hal ini dapat menimbulkan kebosanan. Sastra merupakan hasil pekerjaan seni yang kreatif yang merupakan hasil ciptaan manusia dengan penggunaan bahasa sebagai mediumnya. Objek sastra dapat berupa persoalan-persoalan kehidupan manusia yang erat hubungannya dengan sosial budaya, agama, politik, psikologi, dan kesenian. Berangkat dari persoalan-persoalan tersebut, makna karya sastra dapat terbentuk melalui konflik batin yang berhubungan dengan kehidupan sosial maupun keadaan psikis dari pengarang sendiri yang dapat menjadi sebuah inspirasi dalam menghasilkan karya sastra. Di samping itu, kesusastraan merupakan bidang yang termasuk dalam ruang lingkup pembelajaran. Materi yang tercakup dalam kesusastraan ini antara lain puisi, prosa, dan drama. Dalam proses pembelajarannya, materi tersebut terintegrasi ke dalam 4 keterampilan berbahasa, yakni mendengar, menulis, berbicara, dan membaca. Dengan berapresiasi terhadap sastra, pengetahuan dan wawasan siswa akan bertambah, sehingga kepekaan terhadap karya sastra akan semakin terarah. Dengan demikian, diperlakukannya pengalaman dalam mengapresiasikan karya sastra serta terjun langsung ke dalam karya sastra tersebut. Masalah dalam pembelajaran sastra memang telah menjadi masalah klasik dikarenakan kurangnya apresiasi sastra siswa di sekolah-sekolah. Tidak jarang siswa merasa jenuh dalam belajar bahasa Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan karya fiksi. Menurut Hendro Martono, hal ini terjadi disebabkan beberapa hal, yakni pemerintah kurang terlihat serius dalam mengarahkan kurikulum bahasa dan sastra Indonesia. Bisa dilihat dari porsi pengajarannya, sastra lebih minim dibandingkan pengajaran bahasa. Selanjutnya, secara teknis, guru-guru bahasa umumnya tidak secara otomatis mampu menjadi guru sastra. Jika dalam pengajaran sastra memerlukan bakat, maka hal ini agak sulit karena tidak banyak guru yang memenuhi kualifikasi dalam pengajaran sastra. Akibatnya, proses belajar hanya tertumpu pada kajian teoritis dan menghafal saja. Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam suatu pembelajaran prosa fiksi, adapun yang dapat saya ketahui, kata apresiasi berasal dari bahasa Latin. Appreciation yang berarti menghargai, mengindahkan. Dalam perkembangannya, istilah itu mengacu pada kualifikasi aktivitas tertentu seperti memahami dan menyenangi, memberikan penghargaan dengan nilai tinggi, menjadi peka, menaksir dan menghargai secara kritis. Dengan demikian, apresiasi sastra adalah memberikan penilaian terhadap karya sastra. Ketika mengapresiasikan sebuah karya sastra, maka hal-hal yang harus dilakukan berupa pengamatan, penilaian, dan memberikan penghargaan terhadap karya sastra tersebut. Bentuk apresiasi karya sastra yang diharapkan dapat berwujud kegiatan langsung maupun tak langsung. Apresiasi yang pertama dapat diwujudkan dengan cara membaca
dan atau menikmati karya-karya sastra kreatif secara langsung dengan segala bentuk dan ragamnya. Dalam membaca sebuah novel misalnya, sebaiknya para siswa langsung diharapkan pada karya novel yang dianjurkan dan bukan melalui sinopsisnya seperti yang sering dilakukan di sekolah-sekolah. Adapun bentuk apresiasi yang kedua bisa dilakukan melalui berbagai cara yang dipandang dapat menunjang penikmatan dan atau pemahaman terhadap suatu karya kreatif. Bentuk-bentuk apresiasi sastra tidak langsung itu antara lain melalui membaca berbagai kritik sastra atau ulasan para ahli, menonton film atau sinetron yang diangkat dari sebuah novel atau drama, menonton pegelaran teater, mendokumentasikan karya-karya sastra, melaksanakan kegiatan baca puisi dan deklamasi, atau penyelenggaraan lomba baca maupun lomba cipta karya sastra kreatif seperti puisi dan cerpen. Tujuan dari apresiasi pengajaran prosa fiksi adalah untuk menumbuhkan pemahaman, penghayatan, dan penikmatan terhadap cipta karya sastra, guna memperluas wawasan kehidupan, mempertajam kepekaan perasaan, kepekaan kesadaran sosial serta religi. Di samping itu juga memperhalus budi pekerti dan memperkaya pengetahuan dan keterampilan berbahasa. Sekian dari saya. Bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.